Sebut saja namanya adalah Agung. Sejak SMP, Agung tidak pernah punya pacar. Bukan karena tidak ada yang mau menjadi pacarnya, tapi karena memang ibunya Agung melarangnya untuk berpacaran. Alasannya Agung masih terlalu dini untuk tahu hal-hal seperti itu. Ibu selalu bilang, tugasnya anak kecil adalah sekolah dan belajar. Singkat cerita, Agung sudah lulus SMP dan melanjutkan sekolah di kota. Karena rumah dan sekolahnya yang sekarang jaraknya cukup jauh, yaitu 2 jam perjalanan, maka Agung memutuskan untuk ngekos. Dan sejak ngekos itulah, Agung mulai mengenal yang namanya pacaran. Awalnya Agung pacaran dengan tetangga kosannya, yang sekolahnya bersebelahan. Mereka menjalin hubungan sampai kelas 12 awal. Tapi di tengah jalan, putus dengan alasan klasik. Katanya aku mau fokus buat ujian nanti. Sampai singkat cerita, Agung lulus sekolah dan sekarang sudah bekerja. Agung kembali menjalani hubungan dengan seorang wanita. Agung sudah berpacaran dengan Dewi selama hampir 1 tahun. Selama itu pula, Agung rajin membiayai segala keperluan Dewi, mulai dari makan, skincare, hingga apartemen Dewi. Meski bukan orang kaya, tetapi Agung dapat menipu semua orang, termasuk si Dewi, dengan gaya hidup yang di luar kemampuannya. Meski pekerjaannya serabutan, tetapi Agung mampu mendapatkan hati model montok itu dengan barang-barang mewah. Dewi menyukai kemewahan. Begitu pula dengan Agung, yang begitu menginginkan Dewi sebagai pacarnya. Sawah milik orang tuanya di kampung telah ia jual untuk membiayai gaya hidup dirinya dan juga Dewi sang kekasih. Kedua sejoli itu bergaya bak sosialita, meski tidak benar-benar kaya. Hobi berbelanja barang-barang ternama, liburan ke luar negeri, hingga makan di restoran mahal sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Gaya hidupnya yang seperti raja juga selalu ia pamerkan melalui akun Instagramnya. Untuk anniversary mereka, Agung menyiapkan dinner romantis di Gunawarman, tentu dengan kocek yang dalam. Belum lagi hadiah yang akan ia berikan untuk perempuan pujaannya. 2 tiket pulang pergi ke Maldives telah ia simpan di kotak kecil yang akan ia berikan sebagai kejutan. Meski sedang tidak ada uang, Agung rela meminjam ratusan juta di aplikasi online untuk menyenangkan hati pasangannya. Usahanya berhasil. Dewi menitikan air mata saking senangnya. Impiannya untuk berlibur ke Maldives akhirnya terwujud juga. Agung berhasil membuat wanitanya makin cinta. Ratusan foto juga sudah mereka ambil untuk kemudian masuk ke Instagram masing-masing. 2 bulan sebelum keberangkatan, Agung tidak memiliki uang. Ia kebingungan lantaran sudah ditagih untuk membayar tiket yang bahkan belum ia pakai. Sawah milik orang tuanya telah habis ia jual. Ia juga tidak mungkin menjual sepatu dan jam tangan mewahnya untuk menutupi hutang. Ia merasa malu. Apa kata kawan-kawannya nanti? Meski mengetahui sudah tidak ada warisan orang tuanya yang dapat dijual, Agung pulang kampung. Ia berharap dapat menemukan emas tinggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dengan mobil mewahnya,
ia berangkat dari Jakarta ke Purwodadi. Kepulangannya di kampung selalu disambut dengan cibiran warga yang menganggapnya sebagai anak tidak berbakti, lantaran warisan keluarganya habis dijual untuk foya-foya. Tetapi ia tidak peduli. Ia sudah terbiasa menjadi warga Jakarta dengan gaya hidup mewah sejak dia SMA. Namun kepulangannya kali ini disambut oleh Pak Tono, tukang kebun milik keluarganya. Hanya bersisa satu petak tanah yang menjadi rumah orang tuanya dulu. 42 petak sawah yang mereka wariskan kepada anak satu-satunya telah ludes kurang dari 10 tahun. Kini Agung berharap dapat menemukan sesuatu yang dapat ia jual. Pak Tono telah menjadi bagian dari keluarga itu sejak lama. Bahkan sebelum Agung lahir, ia sudah menjaga rumah itu selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Agung sangat yakin bila orang tuanya memiliki harta yang sengaja mereka simpan, maka Pak Tono tahu jawabannya. "Siang, Pak. Pak Tono tahu tidak ya, di mana Bapak Ibu menyimpan emasnya?" tanya Agung tanpa basa-basi. Pak Tono sudah tidak terkejut dengan tingkah laki-laki muda itu. Dalam hatinya, ia sangat kasihan dengan majikannya, lantaran memiliki anak yang tidak menghargai kerja keras mereka. Meski benci dengan juragan kecilnya itu, Pak Tono tetap sabar. "Setahu saya, emas milik Bapak Ibu sudah Mas Agung jual semua. Sudah tidak ada yang tersisa, Mas," jawabnya dengan sabar. Agung kesal mendengar jawaban itu. Ia bingung harus membayar hutang-hutangnya dengan apa. Agung kemudian memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari di rumah tua itu untuk mencari harta yang tersisa. Setelah lelah menggeledah seisi rumah, Agung kelelahan. Ia tertidur di joglo depan rumahnya, tepat ketika maghrib berkumandang. Ia kemudian dibangunkan oleh Jaka, teman masa kecilnya. Kedua sahabat itu kemudian saling berpelukan melepas rindu. Keduanya dahulu kawan dekat. Mereka berdua selalu terlihat bersama kemanapun mereka pergi, sampai mereka harus berpisah ketika Agung melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Agung pun bercerita mengenai kesulitan yang tengah ia hadapi, tapi Jaka justru tertawa. Agung, kalau mau kaya raya instan, jangan pinjam uang di aplikasi online. Kamu kan tahu, di sini banyak pesugihan," jawabnya dengan tawa terbahak-bahak. Pikir Agung benar juga kata kawannya itu. Agung kemudian setuju untuk mendalami ilmu pesugihan dari kawan lamanya. Jaka menganjurkan Agung untuk menjalani pesugihan yang mudah. Namun meski mudah, pesugihan itu menakutkan bagi Agung. Agung yang takut dengan hal yang berbau horor diwajibkan untuk melakukan ritual. Lamunan tersebut seketika lenyap ketika sang dukun memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan yang telah disediakan. Ruangan tersebut tidaklah besar dan hanya ada lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan. Di atas meja berisi berbagai macam barang yang tidak Agung mengerti. Yang ia tahu hanyalah kembang yang wanginya membawa kesan mistis. Agung mencoba untuk mencari posisi terbaik untuk duduk. Dukun itu menghembuskan nafas sejenak, lalu menanyakan kesediaan Agung
untuk melakukan pesugihan jasad bayi. Iya Mbah, seperti yang saya bilang sebelumnya di telepon, saya siap Mbah, ujar Agung dengan penuh keyakinan. Lalu, bagaimana dengan mahar dan juga kamar khusus buat kamu meminta jalan dan petunjuk? Apakah sudah ada? Tanya si dukun. Untuk kamar, nanti teman saya yang urus Mbah. Kalau terkait mahar, saya hanya punya uang yang waktu itu ditransfer. Tidak ada lagi Mbah. Saya juga sekarang lagi nyari kerja lagi. Agung mencoba menarik simpati si dukun. Agung mungkin tidak akan datang ke dukun jika pekerjaannya tidak gulung tikar. Tadinya Agung ini memiliki bisnis rumah makan yang ia buka tidak jauh dari tempat tinggalnya. Namun karena kemampuan bisnisnya yang kurang baik, ditambah tidak adanya promosi, rumah makan itu lebih sering didatangi kucing liar ketimbang pengunjung. Belum lagi pendapatan dari usahanya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sang pacar. Untuk pergi liburan kemarin saja, Agung meminjam uang kepada Lintah Darat, tentu saja dengan bunga yang tinggi. Namun sayangnya uang yang dipinjam tersebut bagaikan dibakar saja, tidak menghasilkan apapun, kecuali utang yang mengepul. Rumah makan yang dirintis oleh Agung, hasil untungnya itu tidak dapat menutupi jumlah uang yang dipinjam. Karena tidak ingin asetnya yang lain ikut direnggut dan tidak ingin kalah dengan teman-temannya, serta Agung juga harus memenuhi kebutuhan sang pacar, Agung sepakat untuk melakukan pesugihan jasad bayi berkat informasi yang didapat dari Jaka. "Apa kamu siap menanggung resikonya?" tanya sang dukun dengan pelan. "Siap, Mbah. Saya sudah siap," jawab Agung dengan mantap. Kemudian dukun itu memulai ritual yang tidak Agung mengerti. Karena ketakutan, Agung hanya memejamkan mata dan mendengar si dukun merapal sesuatu. Nafas Agung semakin berat. Bukan karena kanker atau penyakit berbahaya yang merenggut haknya sebagai manusia, melainkan hutang-hutangnya. "Ritual sudah selesai," ujar si dukun. Agung mencoba merasakan seluruh tubuhnya, hanya bisa tertunduk lesu. Matanya berkaca-kaca, mencoba untuk tidak marah terhadap dirinya sendiri. Ia tahu persis resikonya sebelum memulai pesugihan ini, dan berarti ia sudah mengambil keputusan bahwa kesulitan memiliki anak hidupnya adalah resiko yang ia harus pikul di sepanjang hidupnya. Singkat cerita, setelah proses itu selesai, Agung dianjurkan untuk pergi ke pemakaman umum untuk mengambil jasad bayi dari kuburan. Jasad itu harus sudah terurai hingga berupa tulang. Bungkusan bayi mungil itu harus Agung bawa ke apartemennya di Jakarta. Ia menyimpan jasad itu di dalam kotak kayu yang ia simpan di lemari sudut kamar khususnya. Dan tiba-tiba saja, banyak uang seketika muncul di atas kasurnya. Setiap Agung memberikan dupa pada jasad itu, uang sekoper selalu muncul setiap malam Jumat Kliwon, membuat Agung mampu melunasi hutang-hutangnya. Tidak hanya itu, dirinya juga memiliki banyak uang pesangon untuk plesir bersama kekasihnya. Singkat ceritanya, keduanya pun berangkat liburan ke Maldives selama 2 minggu.
Dewi menjadi perempuan yang paling bahagia saat itu, memiliki pasangan yang romantis, dan menuruti segala keinginannya, merupakan dambaan bagi seluruh wanita. Dewi juga mampu tampil mewah, melebihi kawan-kawannya di Instagram. Iya, begitulah jalan pintas yang sering dilakukan oleh orang yang mengalami desakan ekonomi dan taraf hidup yang semakin tinggi, membuat sebagian orang melakukan jalan pintas menggunakan pesugihan yang sudah pasti dilarang oleh agama. Cara ini dinilai bisa mendatangkan banyak kekayaan bagi para pelakunya tanpa harus bekerja keras, alias dengan instan. Pesugihan jasad bayi dinilai paling aman, yang tidak memakan korban jiwa, untuk diserahkan sebagai tumbalnya. Lalu bagaimana bisa tidak menumbalkan korban jiwa? Pesugihan ini menggunakan jasad bayi yang dijadikan tumbal untuk makhluk halus dalam perjanjian pesugihan. Jika diterima, sang pelaku akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan hal ini. Namun jika sang pelaku mempunyai keturunan, bukan tidak mungkin anaknya yang akan menjadi tumbal. Selain itu, risiko lain saat melakukan pesugihan itu bagi pasangan suami istri akan mengalami kesulitan mendapatkan anak. Kalau hamil akan berulang kali mengalami keguguran. Pesugihan ini juga mengeluarkan mahar yang besar. Untuk satu kali ritual bisa sampai 50 juta hingga 100 jutaan. Setelah kepergiannya ke Maldives, 1 bulan kemudian, Dewi meminta Agung untuk berlibur lagi ke Bali dan menginap di villa. Memang aneh-aneh, minta ini minta itu, harus dituruti, dan gobloknya Agung menurutinya. Hari itu juga, tepatnya hari Minggu, keduanya berangkat. Perjalanan menuju ke Bali tidak memakan banyak waktu. Setelah sampai di Bali, hujan pun sangat lebat, dan setelah hujan agak reda, Agung dan Dewi akhirnya menemukan villa yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Karena villa itu menyajikan pemandangan yang sangat indah, ketika hendak melewati jalan menuju ke villa, Agung merasa ada seseorang yang melempar sesuatu ke arah mereka dari belakang. Sontak Agung menengok, tapi tidak ada orang di sana. Sebenarnya sedari masuk gapura hingga mencapai jalan menuju villa, ada rasa gelisah yang Agung pendam. Rasa itu semakin kuat ketika mereka hampir sampai di villa. Pakaian yang basah membuat si Agung merasakan sensasi dingin menusuk tulang. Mungkin sebaiknya ia langsung bersih-bersih dan kemudian istirahat sejenak. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Agung dan Dewi sudah selesai bersih-bersih. Keduanya lantas duduk di balkon sembari bergurau. Laki-laki itu tertawa cukup kencang, hingga mungkin tawanya mengisi keheningan malam itu. Dewi langsung saja menutup mulutnya dengan potongan roti. Lantaran tawanya yang sangat kencang, Agung pun dengan senang hati mengunyah roti itu. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang aneh kali ini. Ya, aneh sekali. Karena kali ini, Agung mendengar suara bisikan anak kecil. Suara itu terdengar asing, dan tiba-tiba saja, "Hah!" Agung tiba-tiba berteriak, seperti orang ketakutan,
Agung menutup matanya rapat-rapat. Mukanya langsung pucat, dan sekujur tubuhnya pun berkeringat dingin. Bulu kuduk berdiri. Sekilas tadi Agung melihat sosok makhluk menyeramkan, dan bahkan rasanya tidak sanggup mendeskripsikan wujudnya dengan detail. Penampakan itu terjadi dengan cepat, mungkin sepersekian detik saja. Dewi yang melihat tingkah Agung langsung mendekat dan duduk di hadapannya. Dia terlihat panik dan mencoba untuk menyadarkan sang kekasih. Dia mengguncang tubuh Agung hingga Agung akhirnya membuka mata. Jujur, Agung tidak berani menengok ke kanan dan kiri. Matanya hanya tertuju ke bawah sembari pelan-pelan melihat wajah Dewi. Aku ingin masuk kamar saja. Aku capek. Aku mau istirahat, ucap Agung dengan suara pelan. Entah kenapa, ia enggan untuk menceritakan kejadian itu. Dewi pun kemudian ikut masuk ke dalam. Letak kamar mereka berhadapan. Agung yang sebelah sisi kanan dan Dewi yang sebelah sisi kiri. Di dalam villa, Dewi berusaha mencari tahu alasan Agung sempat histeris. Namun Agung hanya menggeleng dan tetap meminta dia untuk tidak berbuat aneh-aneh. Kali ini Agung benar-benar sampai memohon. Dewi melihat Agung yang masih pucat. Dia pun akhirnya menyetujui dan tidak berbuat aneh-aneh. Langsung saja Agung masuk ke kamar dan mencoba untuk tidur. Dewi pun memutuskan masuk ke kamarnya. Meski sudah berada di kamar, Agung malah sulit tertidur. Sudah beberapa kali mencoba, tapi matanya tidak bisa diajak kompromi. Akhirnya karena cukup kesal dan bosan, Agung bangun dan keluar kamar. Agung duduk persis di depan TV, menonton tayangan sepak bola, hingga ia cukup dikagetkan dengan suara gembisik air. Nyalinya mulai menciut ketika tawa suara anak kecil lirih terdengar. Suara tawa anak kecil sangat lirih sekali, namun suaranya seperti menempel di telinga. Lantaran ketakutan, Agung langsung masuk ke kamar, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Agung benar-benar ketakutan, membungkus diri dengan selimut, dan memaksa mata untuk tidur. Entah bagaimana keadaan di luar, Agung benar-benar tidak berani membuka matanya. "Bang, abang, ayo main bang." Jika sebelumnya suara tawa, kali ini ajakan untuk main. Suara anak kecil yang sukses membuat Agung sangat ketakutan. Agung hampir bisa melihat siluetnya di luar jendela ketika memberanikan diri melirik. Namun secara refleks, Agung langsung mengumpet, berharap sosok anak kecil yang ada di luar jendela cepat-cepat pergi. Ketika sudah tidak ada suara lagi, kecuali suara jangkrik malam itu, Agung pun kemudian keluar dari selimut yang membungkusnya. Agung hanya bisa duduk bersila di atas ranjang. Gemetar di seluruh tubuhnya belum menghilang. Setelah beberapa menit kemudian, Agung bisa mendengar suara angin yang bertiup cukup kencang, ditambah suara gresek-gresek ranting pohon yang saling bergesek, membuat suasana semakin terkesan horor, sunyi, sepi, sampai akhirnya suara anak kecil itu mengagetkan Agung lagi. Kali ini dia meminta tolong. Suaranya sangat mendesak. Agung sangat yakin
dia masih ada di luar kamar. "Bang, takut. Tolong bang, takut." Di dalam kamar, Agung hanya bisa menutup kuping, berusaha menahan suara itu masuk ke otaknya. Namun usaha itu tidak berhasil. Agung tidak berani bergerak, tidak berani membuka mata. Agung hanya bisa duduk bersila, lalu menangis. Saat itu ia hanya bisa berdoa dan berharap Dewi mendengar tangisannya. Namun semakin ia menguatkan diri, suara bisikan itu kembali bergaung, menempel erat ke telinga, menghantui. Agung menutup kedua telinganya rapat-rapat, kemudian mencoba memejamkan matanya. Ketika suara anak kecil itu sayup-sayup sudah menghilang, kini suara Dewi terdengar lantang dari luar kamar. Begitu mendengar suaranya, Agung jadi agak berani untuk merangkak keluar kamar. "Kamu kemana saja sih? Kamu kenapa lagi? Hah?" tanya Dewi sembari mengguncang-guncangkan badan Agung. "Aku mau kita pulang saja. Nanti pagi tidak usah sumit. Kita langsung balik saja," ujar Agung. "Hah? Yang benar saja," kata Dewi kecewa. Agung tahu kalau Dewi sangat ingin eksplor di Bali. Namun Agung sudah tidak betah dan merasa terancam di villa ini. Agung menepuk pundaknya, mengatur nafasnya, dan mencoba untuk tenang. Dewi dengan sigap memberikan Agung selimut dan menyeduhkan segelas susu coklat hangat. Untung saja dia orang yang peka dan cepat tanggap. Hati Agung agak sedikit lega dan tenang. Setelah menyeruput susu coklat, Agung akhirnya menceritakan kejadian yang ia alami dari awal, hingga suara anak kecil yang mengajak main, lalu meminta tolong. Melihat Agung yang jadi tidak bersemangat, Dewi langsung berdiri dan meninggikan suaranya. "Kamu kan tahu, aku kepengen eksplor Bali. Dan kamu juga sudah janji kan, kita mau liburan lama di sini. Nah, ini malah ngajak balik," ucap Dewi dengan lantang dan tegas. Dewi tanpa basa-basi langsung duduk. Dia juga menjelaskan, tadi menghilang itu karena dia lagi buang air besar. Agung enggan berkomentar dan memilih untuk diam. Agung duduk termenung, tanpa berkata-kata lagi. Sampai singkat ceritanya, keputusan Agung sudah bulat. Ia akan pulang pagi hari ini juga. Terserah Dewi mau ikut apa tidak. Yang penting dirinya tidak dihantui anak kecil lagi. "Loh, kok kamu berkemas?" kata Dewi keheranan. "Aku mau pulang sekarang juga, Wi. Kamu kalau mau ikut, ayo. Kalaupun tidak, ya gak apa-apa. Uang sewa sudah aku bayar kok." Dewi yang mendengar ucapan dari Agung pun tercekat. "Ih, gimana sih? Ya sudah, aku ikut pulang. Tapi nanti aku beliin sepatu yang baru ya." Agung pun langsung mengiyakan ucapan itu, tanpa memikir harus cari uang di mana. Karena itu semua sangat mudah. Dengan melakukan ritual, uang sudah datang kepadanya. Pagi itu pun mereka pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum sampai rumah, mereka sempatkan untuk makan dan berbelanja sepuasnya, menuruti segala keinginan sang kekasih. Dan seperti biasanya, Agung akan pergi ke pemakaman umum untuk mencari makam bayi. Jasad bayi itu diambil,
sebagai media pesugihannya. Tata cara dalam melakukan proses ritual ini yaitu dengan membakar dupa dan membaca mantra pesugihan pada tengah malam Jumat Kliwon di sebuah kamar khusus. Mantra yang dibaca adalah Salamun jagat kasugihan, terap-terap dayang sabuwono, siro podo temuko, terap-terap dayang kang bau reksa kuto, siro podo uwang-uwangono, aku anak turune Prabu Aji Soko, buka no pelawangan rezekiku, tumekono sandang panganku, terap-terap buka mengo kasugihanku, dan ewang-ewangi dayang kang rumeksa tanah Jawa. Dibaca 21 kali, maka kekayaan yang diharapkan akan segera datang. Uang ratusan ribu berserakan di atas ranjang. Agung tidak perlu pusing mencari uang untuk membelikan keperluan sang kekasih. Pada suatu hari, Agung hendak menjemput Dewi di kediamannya. Rencananya mereka akan pergi ke mal ternama di ibu kota. Tidak butuh waktu yang lama, Agung pun sudah sampai dan langsung disambut senyuman oleh Dewi. Tidak berselang lama, mereka pun langsung menuju ke mal tersebut. Namun tidak disangka, hal buruk pun terjadi. Keduanya terlibat dalam kecelakaan beruntun. Nyawa Agung tidak dapat diselamatkan, dan Dewi menderita luka parah. Karma dari hal buruk yang telah mereka lakukan. Agung pun segera dimakamkan. Hari itu juga, pemandi jenazah mengatakan, jenazah Agung pada saat akan dimandikan mengeluarkan bau yang menyengat. Bahkan selain itu, biasanya pada saat mengeluarkan kotoran, pemandi jenazah tersebut menekan perut mayat tersebut agar keluar pada lubang pembuang kotoran. Namun berbeda dengan Agung. Agung pada saat ditekan perutnya, tidak keluar sedikit pun pada duburnya, melainkan keluar pada mulutnya. Pemandi jenazah sampai terheran-heran karena baru pertama kali melihat kejadian yang aneh pada si mayit. Akan tetapi, pemandi jenazah tersebut terus membersihkan kotoran dan memandikannya sampai selesai tanpa memberitahu orang lain. Kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Setelah dimandikan dan akan dikafani, kain kafan tersebut tidak muat untuk si Agung. Kain kafan yang sebelumnya sudah diukur tidak pas pada si Agung, melainkan hanya cukup sampai batas kepala dan kaki, sehingga tidak bisa diikat pada ujung si kain kafan. Aduh, gimana ini? Mau tidak mau aku sambung kain kafan itu, kata pemandi jenazah. Dari kejadian tersebut, akhirnya pemandi jenazah menceritakan dan menanyakan perihal semasa hidup si mayit. Pak Tono yang sudah kenal dengan si Agung dan tahu perilakunya, dia mengatakan kalau si Agung menjadi kaya raya dan bisa mencukupi kemauan sang pacar karena ia bersekutu dengan setan, yakni melakukan pesugihan, sehingga balasannya terlihat setelah kematiannya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.